saya ambillah dia pemimpin sebagai kepala desa perempuan. Yes. Kenapa tidak? Karena kita di Maros ini masih dikungkung oleh banyaknya budaya-budaya patriarki. Ini yang perlu dikikis sebenarnya. Kalau bukan perempuan yang memimpin misalnya di desa tersebut, itu agak susah dikikis. Ikuti obrolan kami di PDD Indonesia. Sit back and relax and enjoy the talk. You ready? Mbak Uga ini merupakan adalah Capsek SPPM. Iya. SPPM itu adalah Sekolah Politik Perempuan Maupe. Ya, kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas masalah sekolah tersebut gitu kan, dan juga membahas masalah perempuan dan politik. Ya kan. Tapi ngomong-ngomong sebagai Capsek sekarang kepala sekolah sudah berapa lama? Baru 2 tahun, mulai dari 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan di tengah pandemi sekarang gitu ya. Saya pengganti dari kepala sekolah lama yang sekarang menjabat di Komisioner KPUD Maros. Oke, begitu. Karena beliau harus sibuk di sana, akhirnya melepas jabatan di sini sebagai kepala sekolah dan digantikanlah oleh Mbak Uga. 2 tahun ini seperti apa perkembangannya? 2 tahun ini kita beberapa kali mengadakan sekolah. Ada 3 angkatan kita lakukan. Terakhir 2019 bulan 12 kemarin itu kita disupport oleh Pemda Maros. Dalam berkegiatan tersebut. Iya. Oke. Perempuan-perempuan dan politik, kalau misalnya Mbak Uga sendiri melihatnya seperti apa secara pribadi? Secara umum. Yes. Secara umum di Maros. Kalau saya lihat perempuan-perempuan mereka masih cenderung takut begitu. Takut untuk berpolitik. Iya, berpolitik. Meskipun kita sudah mendirikan sekolah, tapi kayaknya mereka masih agak ada kecenderungan agak ragu begitu. Saya lihat. Kemudian ini bukan saja berpolitik di ranah publik, di ranah domestik pun mereka masih agak canggung begitu. Iya. Tapi dulu kuliahnya ambil jurusan politik juga? Bukan, saya pertanian. Pertanian. Iya. Mengambil pertanian dan sekarang menjadi kepala sekolah di sekolah politik perempuan. Menarik ini. Ya, nggak apa-apa ya, Indonesia ya. Iya. Iya. Wow. Ada pengalaman berarti mengenai politik? Atau mungkin pernah terjun sebagai salah satu pelakon politik? Kandidat. Kalau saya pribadi belum pernah. Belum pernah. Ya, karena kami kan istilahnya sekarang kita penyelenggara. Jadi saya belum mencoba, tapi kedepannya saya juga belum tahu. Belum tahu untuk apakah akan terjun di dunia politik. Tapi kalau ada tawaran tiba-tiba? Kalau sekarang kemungkinan besar tidak. Lebih mencintai pekerjaan sekarang sebagai kepala sekolah ya? Ya. Dan mengajari anak-anak mengajari anak-anak didik yang ada di sana untuk berpolitik. Bahasanya kami siswa. Siswa. Iya. Oke, berarti mengajari siswa-siswa yang ada di sana untuk berpolitik. Bukan cuman atau sadar aware terhadap politik. Kita tidak mengajarkan saja tentang politik. Kita ada beberapa materi juga. Di samping ada politik, kita juga ada gender. Kita bahas juga tentang kesetaraan gender gitu. Kita juga bahas tentang keperempuanan. Bukan cuma tentang perempuan gitu ya. Bukan cuma tentang politik saja kita bahas. Bukan cuma tentang perempuan dan politik, tapi perempuan dalam hal umum gitu, secara umum. Oke, baik. Kalau dari kacamata Mbak Uga sebagai kepala sekolah di sekolah politik tersebut, perempuan yang menjadi pemimpin, ini secara pribadi ya, saya minta pendapatnya ya. Di Mbak Uga seperti apa pendapatnya mengenai perempuan yang menjadi seorang pemimpin di sebuah daerah sampai di negeri sendiri pun? Kita bahas diri sendiri kita atau misalnya saya ambillah dia pemimpin sebagai kepala desa perempuan. Yes. Kenapa tidak? Karena kita di Maros ini masih dikungkung oleh banyaknya budaya-budaya patriarki. Ini yang perlu dikikis sebenarnya. Kalau bukan perempuan yang memimpin misalnya di desa tersebut, itu agak susah dikikis.
begitu. Berarti perempuan pun bisa jadi pemimpin juga ya? Bukan apa tadi? Perempuan pun bisa jadi pemimpin juga? Bukan cuman bisa, tapi kalau saya wajib. Diri sendiri pun setiap kita kan memimpin diri kita sendiri. Berarti oke. Tadi saya berbicara masalah perempuan yang menjadi pemimpin. Iya. Seperti apa? Memimpin orang-orang banyak misalnya, kemudian justru yang dipimpin banyak laki-laki nih misalnya nih. Misalnya, kalau si perempuan ini cerdas dalam memimpin, toh kenapa tidak mencoba memasuki dunianya si laki-laki ini? Bagaimana sih si perempuan ini? Saya rasa kalau memang dia betul-betul perempuan yang berinovatif, begitu. Kenapa tidak dia bisa melebihi dari pemimpin laki-laki? Inilah yang dikatakan tadi ya, bahwa perempuan bisa ikut andil dan disatukan dalam dimasukkan mungkin dalam kategori kesetaraan gender tersebut gitu, persamaan antara hak laki-laki dan hak perempuan, gitu ya. Well, ini kalau misalnya berbicara masalah perempuan-perempuan yang ada di Kota Maros gitu kan, orang Maros asli. Iya, asli. Melihatnya seperti apa? Perkembangan pemberdayaan perempuan, perkembangan tentang the power of women yang ada di Maros ini selama dari tahun ke tahun. Sebenarnya ini sudah kalau kita melihat dari kacamatanya SPPM, ini sudah semakin tahu, sudah semakin sadar bahwa ini loh hak saya. Dia mulai memperjuangkan tentang isu-isu tentang keperempuanan. Kalau saya melihat ini mereka sudah mulai sadar begitu. Terus perempuan-perempuan di desa pun yang terlibat ini, kalau ini saya lihat dari kacamatanya SPPM, mereka yang dulunya tidak terlibat dalam pengambilan kebijakannya kepala desa misalnya, dia bisa terlibat. Alasannya bahwa ini saya perempuan, ini saya mewakili perempuan, ini hak saya. Sebagai perempuan sendiri pribadi sudah dapat haknya semua? Meskipun belum sih. Belum ya, tapi sudah akan memperjuangkan gitu ya, memperjuangkan semua hak. Sementara memperjuangkan. Hak apa itu? Hak hidup misalnya. Seperti? Seperti misalnya berbicara. Berbicara meskipun bebas berbicara gitu ya. Masih terbata-bata begitu. Iya, dan pernah nggak punya pengalaman pahit sebagai perempuan? Kalau saya secara pribadi ndak ini Ji. No problem. Maksudnya? Ndak ini juga sih. Pernah punya pengalaman itu tapi seingat saya ketika haknya mungkin diinjak, akhirnya tidak bisa berekspresi sebagai perempuan, ataupun merasa sebagai perempuan yang mungkin dikurung gitu. Oh, kalau untuk pribadi saya semoga tidak. Belum pernah dan semoga tidak akan pernah gitu ya. Karena ini bisa jadi sebuah inspirasi loh. Jadi ketika orang itu merasakan hal yang pahit di masa lalu, yang membuatnya bangkit di masa depan, itu bisa menjadi inspirasi buat banyak orang gitu. Jadi kalau saya pribadi ketika punya cerita yang pahit di masa lalu, saya akan ceritakan. Tapi selama ini nggak ada ya. Semoga tidak. Semoga tidak akan ada pernah. Tapi teman-teman SPPM, siswa-siswa SPPM banyak. Gitu. Banyak. Salah satunya tanpa menyebutkan nama. Coba diceritakan salah satu dari kasus yang pernah ada terjadi. Ada siswa kita, saya sebut desa atau jangan? Nggak usah, sebutin nggak apa-apa. Ini tentang kekerasan sih. Salah satu desa di Kabupaten Maros ini ya? Iya, ini sih kekerasan terhadap mereka. Jadi ceritanya ini dia terpuruk sama sekali, tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai tiba-tiba SPPM datang. Merangkul mereka. Iya. Apa yang terjadi pada saat itu kepada perempuan ini? Pokoknya dia down. Diapakan sampai down? Kekerasan dalam rumah tangga kah? Iya, dia kekerasan fisik. Ini Mbak Uga kayaknya agak takut ya membahas itu ya. Gak apa-apa, ini menjadi sebuah inspirasi buat orang gitu loh. Jadi sebenarnya gini, mengharapkan bahwa karena kita sudah ada perlindungan gitu kan, sudah ada DP3A, kemudian ada pemerintah yang kita bisa andalkan untuk menjaga
perempuan-perempuan itu sendiri gitu kan, dan memerdekakan perempuan lebih tepatnya dan mendapatkan hak-hak mereka gitu. Jadi ketika ada satu kejadian yang mungkin kasus itu terjadi sama salah satu dari di antara kita sebagai perempuan yang ada di Kabupaten Maros bahkan Sulawesi Selatan, itu bisa menjadi sebuah pelopor ataupun sebuah pembelajaran buat perempuan-perempuan lainnya agar itu tidak terjadi gitu. Jadi ketika ada satu kasus mungkin bisa dijadikan contoh kasus kepada perempuan-perempuan yang lain untuk lebih was-was, lebih berhati-hati pada saat bertindak gitu kan. Tapi pada saat yang kejadian itu memang terjadinya di lingkungan keluarga dia. Iya, lingkungan keluarga. KDRT berarti ya. Iya. Oke. Dan akhirnya SPPM datang menyelamatkan mereka, merangkul si perempuan tersebut. Yang dulunya tidak percaya diri keluar, bahkan keluar dari rumahnya pun dia tidak sanggup. Akhirnya SPPM datang, dia mencoba untuk bangkit. Kita juga setiap hari mensupport dia agar terus bangkit. Gitu. Berapa lama depresi pada saat itu sampai SPPM datang? Nggak terlalu lama juga sih sebenarnya. Nah, SPPM tahu informasi itu dari mana? Kalau biasa kan gini ya, perempuan ketika jadi korban kekerasan di rumah tangga gitu kan, entah siapa yang memperlakukan kasar terhadap dia. Kadang perempuan ini akan takut untuk menceritakan keluar. Nah, SPPM tahu sendiri tuh kasus dari mana? Karena jaringan kami. Jaringannya kuat. Jaringan kami di bawah juga lumayan luas. Oke. Dari situ kami dari tahu. sambung menyambung cerita gitu kan, akhirnya sampai di telinga SPPM. SPPM datang untuk merangkul si korban tadi. Diajaklah untuk bergabung di SPPM. Nah, selama di sana dia berarti berkegiatan. Iya, berkegiatan. Kita kasih materi, ada 6 materi kita suguhkan kalau di SPPM. Apa saja? Perencanaan. Ini perencanaan di desa, yang tadi saya katakan. Setelah kita kasih materi perencanaan tersebut, mereka sudah paham bahwa ada hak kita untuk hadir di setiap rapat-rapatnya di desa begitu. Kemudian public speaking juga kita suguhkan. Itu kita mengajari bagaimana mereka berbicara di depan umum. Bukan cuma itu saja. Setelah kita pembelajaran, kita ada 2 kelas outdoor dengan indoor. Setelah kita memberikan pembelajaran selama materi indoor, kita ada outdoor. Mereka akan mempraktekkan misalnya public speaking mereka. Di baru-baru ini kami di DPRD Maros gitu. Ngapain di sana? Dia mempraktekkan public speakingnya. Membahas tentang apa-apa saja isu-isu yang selama ini terjadi di perempuan Maros. Di depan anggota-anggota dewan? Ada beberapa anggota dewan. Dan ASN yang lainnya gitu yang ada di sana ya? Hari itu cuman 2-3 staf dari anggota dewan tersebut. Oke. Kemudian apa saja? Tadi ini berarti pada saat mendapatkan perlakuan kasar ataupun perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan dimanapun, entah itu di lingkungan keluarga ataupun di luar lingkungan keluarga, itu berarti SPPM adalah solusi untuk bisa mengarahkan mereka ke hal yang positif gitu ya. Tidak stres, tidak frustasi dengan hal tersebut, dan memberikan kegiatan yang positif seperti tadi itu. Berarti banyak perempuan di Maros yang mendapatkan kekerasan seperti itu. Banyak. Baru-baru ini kita mau Pak sih, bukan SPPM, kita riset. Bedanya apa tuh? SPPM bukan mau Pak? Kalau mau Pak dia yayasan, kalau SPPM-nya ini lembaganya. Iya. Maupanya yayasan untuk menaungi perempuan-perempuan tadi itu. Iya. Berarti di bawah dari anak DP3A. Lain. Beda lagi. Lain. Kalau DP3A kan dia punyanya Pemda. Tapi ada sangkut pautnya juga kan, karena job desk-nya sama gitu. Iya. Kita juga saling bantu, ya kan. Mungkin walaupun korelasi kuatnya tidak terlalu kuat gitu kan, tapi ada hubungan job desk-nya sama gitu. Sama-sama saling bantu. Yang paling penting adalah sama-sama bertujuan untuk bisa mengangkat derajat perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Maros, gitu ya. Iya. Nah, ini perempuan-perempuan tadi yang jadi korban kemudian diarahkan ke sana hal yang positif, itu banyak berarti di Kabupaten Maros. Iya, banyak. Selama pandemi? Kalau pandemi kita kan jaga jarak. Dari data mau Pak? Iya, jaga jarak. Jadi mereka yang melapor itu via telepon. Memberikan solusi juga lewat telepon berarti? Iya. Ada yang tidak bisa kita tangani, misalnya Seperti? Kita arahkan ke DP3A.
akhirnya diarahkan ke DP3. Ada beberapa yang tidak bisa karena memang ini berat. Karena itu ada beberapa kasus yang mungkin ini memang harus dalam kelasnya, ini kelas-kelas untuk yang ditangani DP3 gitu ya, yang lebih apa namanya, lebih di bawah naungan Pemda gitu, lebih bisa mengatasi masalah itu, gitu ya. Oke, baik, saya pengen ajak dulu bermain, boleh? Boleh. Ya, nanti kita akan membahas lagi masalah perempuan dan politik segala macamnya. Ya, permainannya gampang, tinggal menjawab pertanyaan saja dari dua pilihan ini dengan cepat tapi. Ya, pilih mana, makanan pedas atau tidak pedas? Pedas. Lebih suka yang pedas? Makanan pedas yang disuka apa favoritnya? Bakso sih. Bakso pedas. Oke, tapi kalau makan bakso pakai mie? Kan biasa tuh ada yang nggak pakai mie. Tidak. Bakso tok. Nggak termasuk. Berarti pakai tusuk ya? Pakai kuah. Pakai kuah, tapi nggak pakai mie. Enggak. Oke. Berikutnya adalah masak sendiri atau dimasakin? Dimasakin. Nggak bisa masak? Masak mie bisa. Masak air bisa? Bisa. Teman saya kalau masak air cicipin dulu nih. Ini udah masak belum sih? Ya. Kalau apa namanya? Kalau lagu luar negeri, dalam negeri pilih mana? Dalam negeri. Dalam negeri. Gak suka luar negeri? Suka tapi. Lebih suka yang dalam negeri. Fahri? Kemarin Noah. Suka Noah ya? Iya. Lagu apa yang paling? Yang terdalam. Itu masih di Peter Pan berarti? Iya. Oke. Terus, nah ini nih, dicintai atau mencintai? Tidak ada saling mencintai kah? Nggak ada. Dicintai dah. Atau jangan-jangan Mbak Uga lagi di situ ya? Di masa-masa lagi saling mencintai dengan seseorang? Barangkali. Dengan sang suami? Calon. Iya. Iya. Nikah kapan? Plannya? Belum? Sudah. Kapan? 26 September. Bulan ini? Iya. Oke, berarti dekat lagi ya? Iya. Besok? Ya ini deg-degannya kuat berarti ya? Ya. Oke, baik. Lebih deg-degan mana? Akan menuju ke pelaminan atau duduk di sini sebagai tamu podcast? Duduk di sini. Kenapa? Takut ditanya. Pertama. Perdana. Ya. Takut ditanya yang tidak ya. Iya. Tapi aman-aman saja kan pertanyaannya kan. Ya, habis ini baru kita berikan pertanyaan pamungkas. Enggak. Ya, berikutnya adalah introvert atau extrovert? Intro. Lebih introvert. Tidak suka bercerita ke orang sekitar masalah. Tidak. Permasalahannya? Enggak. Tidak. Tapi suka menerangkan masalah orang lain pasti ya. Iya, apalagi menceritakan tentang hal-hal yang layak diperbincangkan oleh perempuan-perempuan gitu ya, alias gosip gitu ya. Tapi gosip positif gitu kan. Oke, baik, yang terakhir adalah suami terjun ke politik atau suami tetap di bisnis? Politik. Iya. Pengennya sang suami juga di politik. Apa sekarang juga sang suami di politik? Iya. Anggota dewan jangan-jangan nih? Bukan partai. Iya. Tapi harapannya akan ke sana gitu ya. Iya. Kalau sang suami setelah menikah nanti kemudian meminta Anda untuk menjadi ibu rumah tangga yang seutuhnya tidak bekerja kembali dan tidak menjadi kepala sekolah, gimana? Susah. Iya. Karena jiwa kita sudah ada di luar. Terus kita dikurung. Susah. Oke. Kepada Bapak calon tolong perhatikan aspirasi dari sang calon istri ya. Ini mungkin sekarang lagi nonton ini ya kan. Berarti tidak ada niatan untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang benar-benar jadi kerja di dapur saja, mengurusi keluarga saja. Pengen bekerja juga gitu. Pengen berkarir. Oke, karir yang paling tinggi yang diharapkan apa? Pengusaha sih. Pengen jadi pengusaha? Lepas dari SPPM itu sendiri? Iya. Sibuk gak sih sebagai kepala sekolah? Kalau sekarang, sebelum pandemi, kita berbicara masalah sebelum pandemi ya. Sibuk gak? Karena itu sudah terbiasa, kita anggap biasa saja. Dari jam berapa sampai jam berapa? Sekolahnya cuman 2,5 jam. Selama 1 minggu itu paling banyak 3 kali pertemuan. Tapi kan harus banyak yang diurusin kan? Karena kita kan banyak. Tapi kan semua divisi harus diurusin. Sebagai kepala sekolah harus bertanggung jawab dengan hal itu semua. Iya. Tanggung jawabnya, beban moralnya lebih besar gitu ya. Kalau komunikasi kita lancar, itu akan lebih enak, lebih enjoy. Nggak jadi beban sih.
sebenarnya. Banyak pegawai laki-laki juga? Nggak ada. Kalau kita tidak ada laki-laki, cuman staf ahli ada. Staf ahli yang laki-laki gitu ya. Oke. Sebagai kepala sekolah, ya kan, dan juga nanti sebagai ibu rumah tangga, bisa diatur waktunya? Semoga bisa. Semoga bisa. Dan semoga bisa diomongin sama sang suami gitu ya. Apalagi kalau calon suami sama-sama dari organisasi. Tapi biasa juga nih. Ya kan? Biasa bertabrakan jadwalnya, biasa. Ini belum berbicara masalah pada saat Mbak Uga dan sang suami sudah punya anak loh. Iya. Ya kan? Jadi mungkin kalau sekarang Mbak Uga bisa bicara seperti itu ya, tapi pada saat setelah menikah dan sudah punya anak, kita belum tahu nih apakah akan ada perubahan di pola pikir Mbak Uga sebagai ibu rumah tangga dan wanita karir gitu ya. Baik, untuk terakhir saya minta closing statement-nya, apa yang pengen disampaikan kepada perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Maros tercinta? Untuk perempuan-perempuan Maros, tetaplah menjadi perempuan, tetaplah jadi memerdekakan diri sendiri, karena di setiap fase kita ada masanya. Itu saja. Setiap ada masa ada orangnya gitu ya. Setiap ada orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya. Oke. Baik, luar biasa. Semoga menginspirasi banyak orang juga tentunya. Dan hak-hak perempuan bisa didapatkan oleh seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Bukan hanya Maros saja, tapi seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih banyak sudah hadir, berbagi, dan juga semoga kita cepat keluar dari pandemi. Dan bisa membantu perempuan-perempuan yang mungkin menjadi korban kekerasan lagi. Dan semoga paling penting adalah tidak ada lagi korban kekerasan, tidak ada lagi KDRT yang terjadi di Kabupaten Maros. Amin. Itu ya. Terima kasih banyak. Inspirasi untuk Anda di rumah dan juga BD Indonesia. Sigal pamit mundur. Sampai jumpa.